Halo, sahabat Tanya Apoteker. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Belum. Halo, mungkin teman-teman bisa sambil share ke temannya juga biar pada ikutin ini live kita ya. Kita mulai 2 menit lagi ya, teman-teman. Ini. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tanya Apoteker semua. Selamat datang di program Bisik Bincang Asik IG Live bersama OGB Deksa. Nah, ini program IG Live kita yang ketiga ya bareng OGB Deksa. Ini yang sudah ketiga kalinya. Nah, program Bisik ini merupakan program talk show yang diselenggarakan oleh OGB Deksa yang bertujuan untuk silaturahim sekaligus edukasi dan mengupdate wawasan medis sebagai bekal ilmu untuk diaplikasikan dalam pelayanan. Jadi, sahabat Tanya Apoteker yang berkecimpung di dunia pelayanan ataupun yang tidak berkecimpung di dunia pelayanan bisa gabung supaya dapat wawasan lagi mengenai kefarmasian juga tentunya tentang medis dan lain-lain. Nah, kali ini saya Apoteker Anggun bersama dengan narasumber kita Mas Denis, Apoteker Denis akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu memahami serba-serbi diare dan sembelit. Mungkin kita coba undang Mas Denisnya ya. Sudah undang. Kayaknya jaringannya deh, Mas Denisnya belum bergabung ya. Kita tunggu dulu ya. Sahabat Tanya Apoteker, apa kabarnya nih? Sehat-sehat kan? Ini cuaca lagi panas banget nih. Biar di tempat saya juga lagi panas. Sekarang kalau tempat kalian gimana? Kita undang sekali lagi ya. Halo. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Denis. Selamat malam Anggun. Gimana kabarnya? Berjodoh nih Ini kita ketemu lagi. Gimana? Gimana Mas? Suaranya jelas nggak sebelumnya? Iya, jelas. Jelas. Ini pertemuan kedua Sip. kita ya Mas ya? Iya, berjodoh jadi kita ya ketemu lagi. Iya. Mas Denis mungkin ini walaupun sudah kedua kalinya ditanya Apoteker, tapi jangan sampai ada yang belum kenal Mas Denis. Mas Denis dulu perkenalan diri dulu dong. Oke, selamat malam Minggu. Ini khususnya kepada Sobat Tanya Apoteker dan juga Sobat Generik yang sudah bergabung dalam kegiatan diskusi kita malam hari ini. Perkenalkan, saya Denis Kananda, saya mewakili dari OGB Deksa tentunya yang bersama dengan Anggun akan memberikan sedikit sharing khususnya seputar diare dan sembelit seperti itu. Yeah. Oke, Mas Denis sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih, kayaknya kita seru kalau ajak dulu sahabat Tanya Apoteker untuk main games kecil-kecil untuk mengantar topik seputar diare dan sembelit.
Ya, mungkin Oke, teman-teman peserta IG Live ada yang sudah familiar dengan diare dan sembelit, atau mungkin juga masih ada yang asing atau mungkin mengalami betul tapi betul. tidak tahu kalau itu diare atau sembelit. Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk main games benar atau salah. Jadi nanti saya akan bacakan beberapa pernyataan. Nanti sahabat Tanya Apoteker bisa langsung chat di kolom chat, jawab pernyataan saya yang saya berikan itu salah atau benar. Tapi games ini Oke, nggak ada hadiahnya ya. Kita untuk menambah ilmu saja dulu. Tapi kalau nambah ilmu. sahabat Tanya Apoteker mau dapat hadiah, harus stay tune terus di IG Live kita karena nanti OGB Deksa nanti ada voucher yang akan didapatkan kalau kalian ikut sampai selesai. Nanti yang beruntung bisa dapat vouchernya. Oke, saya akan mulai bacakan pernyataannya. Disimak baik-baik. Langsung komen ini benar atau salah. Nah, Oke, yang pertama, benar atau salah? Diare bisa menyebabkan kematian. Oke, sahabat Tanya Apoteker bisa chat, tulis di kolom chat. Halo, ayo. dari Makassar ya. Halo, salam. Halo Ya, Makassar. ini benar atau salah? Diare bisa Oke, menyebabkan diare bener nggak sih? kematian. Betul. Oke, udah ada Benar satu nggak jawaban sih? nih. Kalau ada yang jawab Oke, Afas, udah ada satu benar. Kalau yang jawaban, lain udah banyak gimana? yang jawab nih. Farensya Putra, benar, Oke. benar. Oke, ada yang jawab benar ya. Nggak ada yang jawab salah nih. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua ya. Benar atau salah, diare dan sembelit dapat terjadi secara bergantian dalam kurun waktu yang sama. Oke, untuk pernyataan kedua, benar atau salah? Diare dan sembelit dapat terjadi secara bergantian dalam kurun waktu yang sama. Oke, ada Rizka Alfajri, benar. Terus NWI BTT salah. Ya, sudah ada dua kubu nih, benar dan salah. Halo Kak, saya dari Sumatera, jawabnya salah. Salah ya, ada yang jawab salah. Andi salah, ada juga yang jawab benar. Reski Awan salah. Oke, nanti jawabannya ada yang jawab benar banget. Oh, sebentar kita lanjut lagi pernyataan ketiga ya. Kita jawab Oke, lanjut oke. pernyataan ketiga. Benar atau salah? Aktivitas fisik dapat membantu menstimulasi pergerakan usus dan mencegah sembelit. Untuk pernyataan ketiga gimana? Sahabat Tanya Apoteker, benar atau salah? Engga Yohenda, salah. Bisa kalau keterusan minum obat diare. Oh, ini masih pernyataan yang kedua sih. Udah Oke. pernyataan yang ketiga nih. Yang Benar ketiga nih, atau bener gak salah? sih kalau Aktivitas fisik dapat aktivitas membantu fisik ini menstimulasi pergerakan usus dan mencegah betul. sembelit. Ada yang jawab benar. Apakah Benar. olahraga bisa membantu menstimulasi pergerakan usus? Oke. Jawab benar. Oke, kita lanjut lagi. Pernyataan yang keempat. Benar atau salah? Obat pencahar atau laksatif tergolong aman untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Terus-menerus. Ini kalau mau Nah, diet gimana biasanya nih? yang Gun ya. Jangan sampai Mas Denis nih. Bisa nggak nih kayak kira-kira ya? Aduh, Benar, jangan buka nggak bisa kartu bergerak. dong. Ini masih jawab yang, oh tidak. Tidak, oke. Ada yang jawab salah, ada yang jawab salah, oke. Ada yang jawab benar. Aduh, Kamal sorry, ada yang jawab benar ya? Salah. Oke, ada yang jawab salah, ada yang jawab tidak baik. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, benar atau salah? Wasir dapat terjadi sebagai akibat dari sembelit berkepanjangan. Benar nggak nih? Kita bisa wasir kalau misalnya sembelitnya terus Sembelit menerus. terus ya. Ya, kalau sembelit Sembelitnya 2 terus minggu gitu ya. wasir kan. Ada yang jawab salah, Sri Evi salah. Salah Kakak. Benar. Terus oke. Ada yang jawab salah kalau terus menerus. Oh, ini masih jawaban obat mencahar sih ini karena salah terus menerus. Ada yang jawab benar. Ini pernyataan kelima ya. Oke, ada Ini yang jawab benar. Pola makan tidak masih dia mikir nih. Oke. Pak Aldrik mikir. Oke, terima kasih banyak. Ini sahabat Apoteker yang sudah antusias memberikan respon. Oke, masih ada yang lanjut menjawab 4 benar. Faktor setelah melahirkan juga bisa karena nggak makan sehat. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah antusias berikan respon. Nanti kita akan bahas bareng-bareng jawabannya di akhir acara. Jadi kita sekarang lanjut pemaparannya dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Di-share ke teman-temannya biar yang lain juga ikut gabung ya. Nah,
Oke, sahabat Tanya Poteker ya, seperti yang saya bilang tadi, pasti sudah tidak asing dengan pembahasan kita kali ini. Pasti mungkin sudah pernah mengalaminya, sudah pernah mungkin diare atau pernah sembelit, atau mungkin keduanya pernah diare dan sembelit juga. Nah, uh, uh, tapi kali ini kita akan bahas tips dan mengulas kembali seputar diare dan sembelit secara umum. Jadi Mas Denis mungkin boleh diceritakan sedikit terkait tentang Oke. diare dan ini. Oke, sip, sip, sip. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita sebelum bahas diare dan juga sembelit, kita perlu memahami dulu nih fungsi dan juga proses pencernaan yang terjadi di usus besar kita ya. Kalau seperti yang kita ketahui, usus besar nih kayak terminal akhir gitu ya, bagian akhir dari keseluruhan saluran cerna manusia. Nih, secara umum itu usus besar kalau kita dulu belajar di biologi ya, pasti tujuannya untuk menyerap sebagian kandungan air dari sisa bahan makanan dan membentuk produk buangan dengan bantuan mikroorganisme saluran cerna. Ya, biasa kita tahu kan ada bakteri-bakteri macam-macam Ya, tuh di betul, saluran betul, cerna. betul. Nah, bakteri ini juga nih yang membantu untuk membentuk suatu feses atau kotoran itu yang dikeluarkan dari tubuh saat proses kita BAB atau defekasi. Nah, kemudian juga kalau kita bahas struktur dinding usus besar, jadi usus besar ini tuh ada otot-otot ya, atau ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini yang fungsinya untuk memberikan kontraksi. Nah, kontraksi kan pasti kalau di apa mau BAB kan pasti mengejan gitu ya. Nah, inilah tujuannya supaya otot ini yang mendorong si feses itu ke arah rektum atau kita kenal pangkal usus besar ya, supaya dikeluarkan melalui anus. Jadi ini adalah proses normalnya gitu ya. Proses Nah, normalnya seperti itu. kalau untuk diare ini kita ketahui adalah salah satu penyakit saluran pencernaan yang ditandai dengan buang air besar dengan kondisi tinjaknya encer ya. Kemudian nggak cuma encer, terus frekuensinya tinggi ya, jadi lebih dari 2 sampai 3 kali dalam waktu 24 jam. Ini pasti saya yakin semuanya dari mungkin zaman SD gitu ya, zaman udah sekarang pun juga pasti ada ya waktunya merasakan hal-hal tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk diare juga kita ada 2 parameter nih sebenarnya bisa mengenali seseorang tersebut diare. Nah, jadi yang pertama tadi kita bahas frekuensi, kedua ini konsistensi feses ya. Kalau untuk frekuensi ini biasa subjektif, tapi pada prinsipnya kalau frekuensinya meningkat terus dirasanya nggak normal nih gitu, terus dicurigai sebagai ada gejala nggak enak. Nah, ini biasanya diare gitu. Terus fenomena yang paling sering dijumpai itu feses yang encer tadi ya, karena pastinya pergerakan usus ini normalnya kan geraknya tuh ya stabil gitu. Nah, pada diare ini geraknya juga nggak menentu gitu. Bahkan ini lebih cepat. Nah, akhirnya tuh penyerapan cairan ini nggak optimal gitu. Nah, jadi apa ya, hal ini disebabkan karena adanya masalah atau gangguan osmotik, sekretori ataupun fungsional gitu. Akhirnya air tidak bisa diserap. Jadi ini sebenarnya di sini kita belajar sebenarnya diare sembelit ini penting banget sama yang namanya itu keseimbangan cairan seperti itu. Jadi kalau orang diare biasanya juga punya risiko mengalami dehidrasi tadi ya, karena kan pastinya airnya kan harusnya diserap lagi tuh ya kan, supaya fesesnya berbentuk. Nah, ini airnya ikut keluar terus. Jadi biasanya kalau diare itu pasti ditandai lemes dan gejala dehidrasi begitu. Anggun kalau untuk diare. Ya, oke. Jadi kayak gitu sobat nyoba taker. Jadi kalau diare itu ada 2 parameternya ya Mas ya. Kita bisa lihat dari yang pertama Betul, betul. konsistensi dari fesesnya. Konsistensi fesesnya. Betul. Jadi ketika pada umumnya ketika diare itu konsistensinya dia encer atau malah cair ya untuk konsistensi diare. Sedangkan yang kedua itu frekuensinya. Frekuensinya itu kalau misalnya 2 sampai lebih dari 2 sampai 3 kali sehari itu bisa dikatakan kita mengalami diare. Gitu Mas, karena normalnya kan kita itu kalau buang air besar itu kan sekali sehari ya, di pagi hari ya baiknya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 2 sampai 3 kali sehari berarti itu kita mengalami diare. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi juga kalau mengalami diare itu memang ditandai dengan lemas karena memang kita kehilangan banyak cairan tubuh gitu ya Mas ya. Nah, oke, kalau sembelit sendiri gimana Mas? Oke, sembelit ini kebalikannya dari diare. Nah, jadi penderitanya kalau tadi buang air terus-terusan gitu, kemudian encer, kalau sembelit dia malah kesulitan untuk buang air besar gitu. Nah, jadi kalau sembelit ini fesesnya malah keras, kemudian frekuensinya malah jarang. Jadi bayangin kalau kalau kita sehari 2 hari nggak BAB aja pasti rasanya nggak nyaman gitu ya. Bagaimana lagi nih kalau yang sembelit gitu. Bahkan pengen berusaha mengeluarkan pun juga susah gitu. Nah, makanya kalau orang sembelit itu
keluhannya ini seputar kayak perut begah gitu ya, terus kayak nggak nyaman beraktivitas, bahkan juga bisa menurunkan nafsu makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk sembelit ini fesesnya itu keras kan ya. Makanya kalau udah fesesnya keras, kemudian kita paksa untuk dikeluarkan gitu ya tanpa bantuan apapun. Nah, ini membuat si otot-otot jaringan otot di sekitar anus apa usus besarnya itu kan kayak dipaksa gitu ya. Ini juga sebenarnya merupakan salah satu faktor risiko dari penyebabnya wasir gitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi, ini pastinya lebih bersifat mengganggu lagi ya. Bahkan kalau mungkin kita sering dengar ya, mungkin entah orang tua kita atau kerabat gitu ya, mengeluhkan tentang wasir, obatnya ini apa sih, ini gimana sih? Karena kan pasti nggak nyaman banget itu di rektal ya kan, Iya. sampai berbagai upaya juga dicari, sampai ini juga diperlukan tindakan yang lebih lanjut seperti operasi ya, seperti itu kalau untuk sembelit. Jadi kebalikan gitu ya, sembelit, diare, jangan sampai Oh, jadi kebalik. ya, jadi memang diare dan sembelit ini kan merupakan permasalahan sama-sama gangguan di pencernaan, tapi memang situasinya berkebalikan begitu ya, Mas. Yang satunya Iya, betul. BAB terus-menerus, sedangkan yang satunya justru sulit untuk BAB. Yang satunya Iya, BAB-nya cair atau encer, yang satunya malah keras. Jadi berkebalikan begitu ya, Mas. Kemudian betul sekali. Kasusnya ini kan memang sangat banyak dan sering terjadi kayak salah makan juga biasa tiba-tiba diare atau salah makan kebanyakan makan makanan tertentu malah kayak kita sembelit, dan memang itu kalau sembelit yang kayak begah memang kayak nafsu makan kurang karena kayak perutnya tuh full terus karena nggak ada yang dikeluarin kan, Mas. Jadi memang nafsu makan. Nah, jadi kayak gitu. Oke, terus juga sembelit juga perlu diketahui bahwa dia punya faktor resiko yang lain kan, Mas. Bisa tadi kayak sembelit bisa menyebabkan wasir. Nah, karena sempat disinggung tadi jangan sampai wasir gitu, jangan sampai tidak tertangani, apalagi kalau berkepanjangan menyebabkan hal-hal yang lain. Nah, kira-kira apa saja sih faktor resiko yang bisa memicu terjadinya kedua penyakit pencernaan ini, Mas? Oke, jadi kalau tadi kita bahas yang satu buang buang air sering dan encer, yang satu lagi buang airnya jarang dan keras. Ya, jadi kalau kita bicara dulu yang diare ya. Nah, diare ini faktor penyebabnya ini kita harus ketahui ada dua. Jadi ada yang karena infeksi atau infectious, ada juga yang karena non-infectious. Nah, jadi kalau kita dengar dari namanya aja nih ya, kalau untuk yang infectious, berarti faktor risikonya ini terjadi pada saat ada bakteri ya, atau kita ketahui ada kuman jahat, bisa itu virus, bisa itu apapun yang masuk ke saluran cerna kemudian melepaskan toksin gitu ya, atau dia bisa melepaskan melepaskan serangkaian reaksi gitu, akhirnya menyebabkan masalah tertentu pada fungsi usus besar. Nah, ini biasanya berujung pada masalah diare. Nah, ini bisa terjadi karena kontaminasi makanan, ataupun juga kalau di beberapa negara-negara, misalkan negara Afrika gitu yang tingkat sanitasinya buruk, itu juga bisa tertular karena faktor lingkungan dan tentunya masih banyak lagi. Nah, kalau yang satu lagi itu non-infectious, ini sebenarnya lebih banyak menyebabkan ke arah diare kronis. Nah, dan juga biasanya lebih kompleks penyebabnya gitu ya, walaupun juga ada diare akut yang bisa menyebabkan dari non-infectious ini. Nah, kemudian kalau dari literatur ini juga menyebutkan kalau diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu ini dikatakan namanya diare kronis. Ya, jadi akhirnya dia bisa kita bilang dia udah berkepanjangan lah gitu. Nah, jadi poin penting yang harus selalu ditanyakan gitu ya, kalau misalkan ada pasien datang ke apotek gitu ya, bilangnya keluhan diare, itu sebenarnya kita jangan langsung istilahnya kasih obat biasa atau apa. Nah, itu sebenarnya penting bagi kita untuk menggali keluhan diarenya, sudah berapa lama nih keluhannya dirasakan ya, karena pastinya nanti tata laksananya ke depan juga akan beda. Nah, kalau misalkan kita berasumsi oh diarenya mungkin baru sehari 2 hari, kali ini biasanya pakai ini gitu. Nah, itu nggak bisa kita asumsi. Jadi tentu akan sangat baik kalau kita tahu dengan jelas nih pasiennya itu udah berapa lama sih. Ternyata kalau pasiennya udah bilang, oh saya udah nggak tahu nih sebulan lebih, wah ini kan berarti udah berkepanjangan kan. Berarti kita harus segera menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter, nah supaya dia bisa mendapatkan pemeriksaan lanjut, karena diare kronis ini sebagian besar kasusnya juga punya kaitan loh dengan masalah kayak kasus autoimun gitu ya, dimana sistem imunitas tubuh kita yang menyerang jaringan tubuh, kemudian ada beberapa masalah keganasan ya, keganasan sel dan lain sebagainya, kemudian bisa karena alergi, ada fungsional defect atau kecacatan pada fungsi tubuh, dan masih banyak lagi tentunya ini serius ya.
Oh. Nah, mungkin aku lanjut yang sembelit kali ya. Tadi kan kita bahas Ya, faktor betul resiko Mas. diare. Nah, kalau sembelit ini sebenarnya agak lebih kompleks karena faktor resikonya juga cukup banyak gitu ya. Namun kalau secara umum faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang lebih rentan sembelit ini biasanya lebih ke arah seperti faktor usia gitu. Nah, risiko sembelit ini meningkat seiring usia kita bertambah. Makanya jangan heran ketika mungkin orang tua kita mengeluhkan rasa-rasa aku sulit BAB atau mungkin wasir dan lain sebagainya. Kemudian yang unik lagi yang kedua ini adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin wanita Oh, itu lebih rentan ternyata mengalami konstipasi. Ini karena pengaruh ya, hormonal. Biasanya kalau kita membahas faktor risiko wanita pria itu biasanya hormonal ya. Nah, kemudian kondisi medis. Nah, bisa jadi karena ada penyakit. Ya, penyakit tadi biasanya gangguan fungsi defek dan lain sebagainya, bisa fisik dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dan yang bisa kita kendalikan itu sebenarnya adalah pola makan dan gaya hidup ya. Jadi kurang asupan cairan, kurang serat dalam bahan makanan gitu ya. Mungkin kalau biasa nge-GoFood nggak dicek-cek nih nutrisinya apa, asal makan. Itu juga sebenarnya bisa ya, menjadi salah satu faktor untuk terjadi sembelit gitu ya. Apalagi sekarang kan ya, kita di era pandemi, era yang bisa kita jadiin semua itu jadi alasan, jadi kita bisa mager-mageran. Nah, ini juga sebenarnya ya, salah betul, satu betul faktor Mas. penyumbang juga nih untuk bisa bikin sembelit gitu. Nah, satu sisi juga selain itu ada nih faktor tingkat stres juga, terus juga efek samping obat itu sebenarnya cukup banyak ya kalau kita ketahui efek samping dari obat mah dan lain sebagainya itu juga salah satunya bisa Ya, memicu. Jadi sebenarnya cukup banyak dan bervariasi ya. Jadi tentu harapannya dengan hal-hal inilah yang bisa menjadi atau meningkatkan wawasan kita ketika kita bertemu dengan pasien gitu ya kan. Bisa memberikan penjelasan dan juga edukasi bahwa ini tuh faktornya macam-macam banyak sekali gitu ya. Jadi ya, kalau ada terjadi berkepanjangan pasti akan lebih baik disarankan untuk mengunjungi ke ke dokter. dokter seperti itu. Betul. Jadi kayak gitu Sobat Tanya Petek. Jadi untuk faktor Iya, risikonya sendiri, kayak diare itu kan ada infeksius sama non infeksius. Nah, infeksius sendiri juga betul. jangan selalu dikaitkan dengan bakteri karena diare itu bukan hanya karena bakteri, bisa Betul. disebabkan karena virus, bisa juga karena Hmm. protozoa. Jadi jangan melulu pakai antibiotik juga dulu kan Mas ya. Betul sekali, Nah, kemudian betul sekali. untuk yang non infeksius tadi sempat disinggung, ya memang agak lupa tadi disinggung yang di pertama ada diare, itu ternyata ada diare akut dan diare kronis kan Mas ya. Diare akut Betul, itu betul. yang kalau misalnya terjadinya itu 3 sampai 7 hari atau paling lama 2 minggu ya Mas. Sedangkan diare kronis sendiri itu dia kalau misalnya kejadiannya lebih dari sebulan atau lebih dari 4 Betul minggu. Jadi sekali. kalau misalnya saya setuju banget nih dengan Mas Denis nih, kalau kita sebagai apoteker kalau misalnya ketemu pasien misalnya minta obat diare, jangan langsung diberikan ini obatnya, tapi ditanyai dulu ya Mas, harus ada KIE dulu, harus menyaring informasi dulu dari pasiennya, ini diarenya sudah berapa lama dan kejadiannya karena apa. Jadi kalau misalnya, jadi kita juga bisa memberikan bisa merekomendasikan pengobatan yang tepat. Jadi kalau misalnya obat permasalahannya misalnya kayak diare kronis, bisa diarahkan agar ditangani adalah dokter kan Mas Dokter, ya. betul. Nah, untuk sembelit sendiri dia faktornya ternyata ada karena usia, ada juga karena jenis kelamin, dan ternyata Betul. kalau jenis kelamin itu pengaruh hormon ya, kalau wanita ya. Kemudian pengaruh apa lagi tadi? Saya lupa. Usia, Iya, kemudian jenis kelamin, kemudian pengaruh pola gaya hidup juga, pola makan iya juga gaya kan. hidup juga. Dan Jadi penyakit ternyata fisik ini atau kalau mental juga ngaruh. ya, ternyata kondisi fisik mental juga. Jadi ternyata diare dan sembelit ini gampang-gampang susah juga ya Mas ya. Tidak bisa kita pandang sebelah mata yang kayak Betul sekali. langsung dikasih obat. Kalau misalnya diare langsung dikasih loperamid saja, nggak bisa begitu juga Betul. ternyata. Jadi Betul. kita kan biasa itu masyarakat langsung mau obati sendiri, biasa mengatasnamakan mau semua medikasi. Ya, oke lah Nah, kalau untuk yang kasusnya sederhana bisa sesuai medikasi, tapi kalau kasusnya serius atau parah itu bagaimana? Nah, untuk Mas Denny sendiri, bagaimana sih caranya kita tahu apakah diare kita ini parah atau enggak? Nah, gejala apa saja yang perlu diperhatikan hingga kita perlu mengunjungi Oke, dokter? Oke, tadi kita udah bahas ya faktor risiko, terus cerita pasien datang. Nah, tapi mungkin aku mau nambahin lagi nih untuk yang sebelumnya. Jadi kalau tadi pasiennya datang, pastiin apa kita menggali ya tadi ya. Karena harapannya kalau faktor resikonya bisa
teratasi. Nah, harapannya itu pasien tidak mengalami diare atau sembelit yang berulang-ulang. Karena kenapa? Karena Ya, kalau faktor resikonya nggak diatasin, udah minum obat, besoknya begitu lagi, minum obat, besok begitu iya, lagi gitu ya. Nah, kan kita harus tahu, oh iya, ternyata pasiennya malas olahraga, hidupnya iya, maunya yang mager-mager gitu ya. Padahal iya. aktivitas fisik ini, tadi yang kalau kita bahas ini adalah Mempengaruhi. stimulus untuk pergerakan usus yang sehat ya. Karena usus itu harus selalu, apa ya, sebenarnya harus dijaga pergerakannya bagus. Karena pastinya usus yang sehat ini akan terefleksikan dari wajah kita, dari fisik kita. Itu pasti usus itu, pencernaan itu adalah salah satu sebenarnya kayak yang utama gitu ya, untuk selalu dijaga kesehatannya. Nah, jadi kalau kita bahas seperti apa sih gejalanya gitu ya, kapan kita mengunjungi dokter, kapan kita swamedikasi. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi kalau tadi udah disampaikan, diare atau sembelit yang kronis atau yang sudah kita bisa dikatakan berlangsung lama atau sering berulang, ini adalah satu hal yang bisa dijadikan dasar rekomendasi kepada pasien untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Tadi kalau kata Anggun lebih dari sebulan. Nah, ini udah jadi dasar utama nih untuk kita kasih. Nah, tapi yang perlu diketahui, ini perlu dicatat, jadi diare ini ada namanya alarm symptoms ya, atau gejala alarm. Jadi kalau kalau ada alarm berarti harus bangun kan, kita harus sadar gitu kan. Nah, jadi yang pertama nih alarmnya itu adalah diare di malam hari atau nocturnal diarrhea. Jadi siapa di sini yang pernah buang air, maksudnya buang air terus ini kalau malam nggak bisa tidur, nah ini ada salah satu pertanda alarm symptoms. Kemudian diarenya nyeri. Nah, nyeri progresif. Nah, artinya kok nyeri hari ini gue nyeri segini, kok besok gue makin sakit gitu. Nah, itu ada nyeri yang progresif. Jadi makin meningkat gitu. Bukannya terperbaiki, malah makin advance nih nyerinya. Kemudian ada penurunan berat badan gitu ya, atau ada darah di fesesnya. Kalau ada darah di feses itu juga nanti harus dilihat lagi tuh ya. Ini warnanya merah atau warnanya hitam atau warnanya apa, ini tuh warna di feses itu juga bisa menentukan atau mengidentifikasi penyebabnya. Nah, ditambah juga kalau tadi udah ya buang air malam-malam, terus lemas, terus berat badannya turun, ditambah ada gejala dehidrasi ya, gejala dehidrasi yang dimana itu pastinya membutuhkan penggantian cairan secara parenteral. Itu adalah apa ya namanya, hal-hal yang nggak boleh dikesampingkan. Ditambah lagi kalau udah sampai penurunan kesadaran, urinnya warnanya Iya, jadi gelap. Terus apa lagi ya? Oh ya, ada demam. Nah, ini penting juga nih, ada iya, demam ada atau demam tren juga. peningkatan Iya, suhu tadi ya kan. Terus ada muntah-muntah juga nih, intens, jadi sering gitu. Nah, kalau udah ada hal-hal begitu, itu bukan tempat lagi buat kita melakukan swamedikasi. Jadi kalau medikasi. udah Ya, dateng bilangnya gejalanya begitu, jangan jangan dikasih apa obat atapulgit nih, minum aja, nanti kalau 3 hari nggak sembuh ke dokter. Wah, itu mah udah harus, bablas nanti ya ya kalau sudah kita begitu ya. sudah bablas ya. Nah, itu harus segera langsung diarahkan ke dokter. Seperti itu ya kalau untuk yang diare, yang Gunyana. Ini kalau untuk yang sembelit nih, tadi kan Kalau untuk kita ada diare. Nah, kalau yang sembelit, gejalanya itu sebenarnya kalau sembelit itu relatif lebih apa ya, lebih tidak berbahaya ya, atau jarang fatal biasanya. Kalau kita bandingkan dengan diare loh ya, sembelit ini sebenarnya nggak yang sampai apa ya, berbahaya seperti diare, tapi tetap perlu diperhatikan juga sebagian kecil kasus sembelit ini bisa disertai atau menyertai kondisi yang lebih serius. Nah, ya, tentu gejala lain yang harus diwaspadai kalau sembelit ini, misalnya nggak BAB dalam periode waktu yang panjang banget atau sangat panjang. Let's say kalau tadi dibilang 4 minggu udah panjang, kita bilang sebulan setengah gitu ya, sampai 2 ya. bulan gitu. Fesesnya disertai ada darah, kemudian ada anemia, dan juga disertai diare. Ya, jadi udah tadi ada sembelit, kemudian ada diare juga. Nah, ini Diare lagi. Nah, iya, ini sebenarnya cukup unik, tapi ini menjadi salah satu apa ya, bagian gejala yang perlu diperhatikan tadi. Nah, khawatirnya kan kalau ada darah bisa jadi karena fesesnya keras, itu berpotensi untuk melukai jaringan yang ada di sekitar Melukai. usus besar juga. Nah, kalau udah kayak gini lah yang perlu dievaluasi lebih lanjut oleh dokter tentunya. Jadi udah bukan lagi ranah kita untuk memberikan laksatif, udah bukan ranah kita lagi untuk memberikan apa ya, pencahar-pencahar ataupun obat apapun itu ya, karena itu sudah ranah tenaga kesehatan dan perlu dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif seperti itu.
Jadi seperti itu Sobat Tanya Apoteker. Jadi kita boleh membantu pasien untuk melakukan suami medikasi, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada saatnya kita membantu pasien mereka suami medikasi, ada saatnya kita perlu merekomendasikan pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjut di dokter. Seperti yang tadi katakan Mas Denis tadi, kalau untuk diare dia ada alarm symptoms diare yang ditandai seperti Mas Denis tadi, diare di malam hari, badannya sudah lemas, terjadi penurunan berat badan, kemudian sampai kehilangan kesadaran, itu sudah perlu ditangani dokter langsung, sudah tidak bisa lagi kita melakukan suami medikasi. Terus untuk sembelitnya sendiri, kalau misalnya diarenya itu kalau seminggu, dia kalau sembelitnya sudah sebulan setengah ya Mas, sampai 2 bulan itu sudah tidak bisa ditangani sendiri, sudah tidak bisa lagi diberikan pencahar saja, harus sudah langsung direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan di dokter. Jadi terus ada yang menarik nih Mas, tadi sempat dikatakan ternyata dia bisa komplikasi. Dia sembelit, ternyata kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan diare. Nah, mungkin nggak sih Mas memang seperti itu, diare dan sembelit itu saling mempengaruhi dan terjadi secara bergantian dalam waktu yang bersamaan? Oke, iya ini menarik ya. Jadi karena kita pikirnya kan kalau tadi secara patofisiologi kedua penyakit ini tuh punya latar belakang yang berbeda, penyebabnya berbeda. Ya, nah, tetapi walaupun gambaran klinisnya kita ketahui ini berlawanan, yang satu lebih sering, yang satu lebih jarang. Tapi pada suatu kasus tertentu gitu yang perlu kita ketahui, diare dan sembelit ini bisa terjadi secara bergantian ya. Atau bisa dikatakan kedua gangguan ini dalam kurun waktu yang sama ini bisa dialami oleh seseorang gitu. Kita juga mengenal ada istilah yang namanya itu paradoxical diarrhea. Jadi diare paradoks gitu. Nah, jadi sebenarnya ini awalnya itu sembelit yang kayak tadi aku bilang, sembelit, terus fesesnya ini kan mengeras, kemudian awalnya ini susah buat dikeluarin. Nah, ketika lagi susah dikeluarin ini senggol. Nah, adanya feses yang keras ini menghalangi adanya feses lain yang bisa jadi karena ada satu dan lain hal, encer atau cair, kemudian bocor seolah-olah diare. Ya, padahal sebenarnya diawalin sembelit, tapi biasanya ada masa feses di atasnya ini sebenarnya tertahan tadi, dan karena satu dan lain hal tadi, entah kenapa dia bisa encer gitu. Nah, ini bisa dikatakan paradoxical diarrhea karena seolah-olah diare, padahal sebenarnya latar belakangnya adalah sembelit. Jadi sebenarnya memang kompleks kalau untuk diare dan sembelit ini. Gitu. Nah, kalau diare dan sembelit ini kita ketahui juga ini bergantian khususnya pada mereka yang menderita irritable bowel syndrome atau IBS. Nah, ini pastinya kalau yang di perkuliahan farmasi juga sudah mengenali istilah IBS ini, irritable bowel syndrome. Jadi IBS ini adalah gangguan pencernaan yang menjadi penyebab mutlaknya pun juga belum bisa dipastikan karena banyak sekali faktor risiko ataupun hal-hal yang mendasari terjadinya IBS gitu. Nah, IBS ini juga unik. Jadi ada IBS yang dominasinya tuh diare gitu. Ada juga yang dominasinya konstipasi. Jadi maksudnya IBS tim diare, IBS tim konstipasi, ada juga IBS yang mix gitu, yang campuran gitu. Jadi alternating di mana penderitanya bisa mengalami diare atau konstipasi secara gantian. Jadi udah konstipasi tapi ada diare. Wah, ini kan nggak lazim nih. Berarti itu pasti ada sesuatu. Makanya penting tadi ke dokter gitu ya. Nah, pastinya kalau tidak ditanganin secara cepat, si IBS ini bisa berdampak langsung ke kualitas hidup pasien. Nah, jadi kalau ada pasien mengeluhkan gejala, langsung diarahkan ke dokter untuk bisa ditangani lebih lanjut supaya bisa mendapatkan dasar penyebab ya. Jadi terapinya juga betul diatasi. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini Sobat Apoteker penting dicatat sekali lagi, karena diare dan sembelit itu jangan dianggap remeh. Dari tadi ini kita selalu menekankan ya Mas, jangan dianggap remeh nih sembelit dan diare ini. Nah, disitulah peran kita sebagai apoteker, ternyata dibutuhkan peran kita untuk menggali riwayatnya, seperti yang ditanya tadi, disampaikan tadi, ditanyain dulu pasiennya, gali dulu informasinya, gimana nih, apa penyebabnya, sudah berapa lama, terus kita juga bisa menilai faktor resikonya. Nah, dan pada kasus tertentu kita dapat membantu pasien mendapatkan diagnosis dan tata laksana yang benar. Jadi dengan menggali informasi dari pasien, kita bisa mengarahkan pasien ini harus kemana nih? Apakah harus diberikan obat ataukah harus kita rujuk ke dokter ya Mas ya? Harus ditangani oleh dokter. Nah, untuk kasus diare, dari tadi kan ini yang kita sudah yang berat nih Mas, harus dirujuk ke dokter. Nah, untuk kasus diare dan sembelit yang ringan, bagaimana sih Mas tata laksananya untuk suami medikasi?
Oke, ini ya penting ya buat kita. Jadi tadi kalau udah bahas yang berat-berat, berarti udah ranahnya untuk periksa ke dokter supaya dapat gejala dapat faktor penyebabnya, faktor risiko diketahui dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perlu tahu nih sebelum memberikan sebuah medikasi, tujuan utama dari tata laksana diare atau sembelit ini adalah untuk mengembalikan fungsi sistem pencernaan kita ya, yang sebelumnya mungkin bisa dikatakan defek gitu ya, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, ini salah satunya dengan mengembalikan atau menyeimbangkan ya, menyeimbangkan kembali cairan tubuh gitu ya. Nah, tentunya ini akan sangat membantu kalau akar masalah yang jadi etiologinya atau dasar penyebabnya itu bisa teridentifikasi. Namun kalau misalkan belum bisa teridentifikasi nih, maka pengobatannya tetap memungkinkan dilakukan secara mandiri ya untuk meringankan gejala ya. Jadi balik lagi ini tujuannya untuk meringankan gejala. Walaupun pada prinsipnya tadi untuk mengembalikan atau memperbaiki fungsi sistem pencernaan, tapi kalau belum kita bisa identifikasi ini tujuannya untuk meringankan gejala, salah satunya dengan obat bebas terbatas atau obat wajib apotek tadi ya. Nah, kalau buat diare, ini tujuan utamanya, kan tadi udah dibilang ya sama Anggun juga nih, tadi udah parah dan lain sebagainya, ini lemes. Nah, salah satunya ini sebenarnya dehidrasi tadi ya, karena kan pasti kalau diare itu konsistensinya encer, ususnya tidak mampu menyerap cairan, kita jangan sampai namanya dehidrasi. Nah, ini poin penting yang harus bisa dipahamin sama masyarakat luas ya, tujuan utamanya ada stop diarenya. Gimana ya caranya supaya saya nggak diare nih? Nah, ini akhirnya pasien tersebut seringkali bermodalkan mencari di internet gitu ya, mencari di macam-macam, akhirnya memintalah obat itu yang tergolong obat keras, katanya obatnya tergolong manjur ya. Nah, di sini sebenarnya perlu kita edukasi ya sebagai apoteker. Nah, mungkin di sini nih kalau diare ada nggak yang langsung minumnya loperamid nih? kalau teman-teman di sini ada nggak nih? Oke. Jadi Sobat kalau yang kan diare, gimana? oke nih Sobat Generik, ada nggak ya kalau diare baru 2 hari terus dikasih loperamid? Waduh, nah ini kita perlu tahu ya bahwa obat keras seperti loperamid kalau digunakan sembarangan, ya efek sampingnya ini adalah cukup berbahaya, yaitu ileus paralitik gitu ya, atau obstruksi usus gitu ya, atau kita kenal juga ususnya ini ceritanya dia ngambek dan nggak mau gerak lagi. Jadi alhasil obatnya ususnya itu kayak beneran berhenti gitu. Nah, ini sebenarnya faktor yang efek yang tentu sangat tidak diharapkan gitu ya dari penggunaan obat keras secara bebas ini. Makanya obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter ya. Jadi bayangin kalau diarenya karena infeksi terus dikasih loperamid, ususnya diem gitu. Wah, itu ada beberapa kejadian ke depan juga bisa jadi malah memperparah kondisi gitu. Kemudian juga selain itu untuk dehidrasi, cara kerjanya ini dengan pakai rehidrasi oral ya, seperti yang kita ketahui pakai oralit dan lain sebagainya. Kemudian juga membatasi konsumsi makanan berserat tinggi atau makanan yang bisa berpotensi untuk meningkatkan kayak semacam nyeri lambung dan lain sebagainya, makanan yang asam-asam kayak kita tahu kopi atau pokoknya apapun itu ya kalau bisa dihindarin gitu ya. Malah kalau bagus tuh oralit gitu. Bahkan kalau dari literatur itu ada namanya diet berat ya. Berat itu BRAT sebenarnya singkatan berat gitu ya. Singkatan ya, Mas. BRAT ini B-nya banana, R-nya rice, kemudian A-nya apple, dan T-nya toast. Oke aja. Jadi BRAT, jadi kalau diare mendingan coba makan pisang gitu ya, makan nasi. Pokoknya makan makanan yang konsistensinya lunak. Terus kalau bisa makannya dikit tapi sering gitu ya. Tentunya konsumsilah makanan-makanan yang relatif lebih mudah dicerna dan bisa membantu untuk memadatkan feses ya. Kalau butuh obat, pokoknya obatnya kalau untuk suam medikasi, atapulgit, atau kaolin, pektin, atau misalkan karbon aktif itu pasti lebih disarankan ketimbang obat-obat yang golongannya keras, atau jangan sampai juga dikasih antibiotik gitu ya. Jadi kalau untuk suam medikasi nampaknya pasti udah pada kenal semua. Nah, kalau untuk sembelit, kalau seperti yang udah disampaikan sebelumnya juga, sembelit ini relatif tidak berbahaya, jadi bisa dilakukan secara maksudnya mandiri selama tidak ada gejala-gejala tadi, dan umumnya juga tidak memerlukan penanganan khusus sebagaimana kita
ketahui seperti diare tadi ya. Jadi kalau misalkan pasiennya ngerasa nggak nyaman gitu ya dengan sembelit, misalkan udah lama tadi, atau misalkan dia ngerasa mengejan, ganggu banget, itu bisa diberikan obat golongan laksatif ataupun pencahar ya. Pasti kan cara-cara pemberiannya juga pasti udah belajar semua nih kalau untuk obat laksatif atau pencahar. Tujuan dari obat pencahar ini pasti seperti yang kita ketahui ya, ini untuk menyeimbangkan kadar cairan atau merangsang motilitas pergerakan saluran cerna sehingga masa fesesnya tadi itu nggak keras lagi dan bisa lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi merangsang supaya ususnya ini gerak gitu ya. Nah, jadi balik lagi ya, kalau kita ngomongin soal medikasi, paket lengkapnya itu nggak cuma kasih obat, tapi alangkah lebih baik kalau penanganan sembelit dan juga diare ini juga dititik beratkan pada perbaikan nutrisi dan lifestyle. Ya, salah satunya tadi konsumsi makanan bergizi seimbang, meningkatkan asupan serat. Ya, asupan serat ini penting banget untuk mendukung kelancaran proses pencernaan. Kita ketahui ada 2 jenis serat ya, serat larut air sama tidak larut air. Serat tidak larut air ini yang paling cocok buat sembelit. Makanya nanti kalau mau cek lagi bisa dicek serat tidak larut air ini apa aja sih gitu. Nah, ini biasanya kayak gandum dan lain-lain ya. Kalau serat tidak larut air itu akan lebih bagus untuk mendukung keluarnya feses pada orang yang sembelit seperti itu ya. Jadi mendingan rajin olahraga, mendingan aktivitas fisik ya. Jadi apoteker juga tentu kita perlu hati-hati nih memberikan obat golongan laksatif karena seringkali obat suka disalahgunakan untuk menurunkan berat badan sebenarnya ya. Jadi mungkin ada nggak yang pernah nih kayak gini gitu ya, mungkin pikirnya sering BAB, wah jadi langsing nih gitu ya. Padahal sebenarnya wah ini efeknya juga ke depan tentunya membahayakan untuk saluran pencernaan ya. Konsekuensi kesehatannya ini yang serius itu salah satunya bisa timbul gitu. Nah, kemudian kalau laksatif ini kita ketahui kayak apa contohnya ya, laktulosa gitu ya kan. Bisa kodil, ini adalah contoh-contoh obat golongan laksatif yang bisa diberikan kepada pasien untuk somedikasi. Mungkin itu kalau dari saya, Anggun. Iya. Oke, jadi seperti itu Sobat Tanya Apoteker. Jadi untuk suami dikasih untuk diare dan sembelit itu sendiri, untuk diarenya tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi dari sistem pencernaannya melalui penyimbangan kembali cairan tubuh. Jadi karena kan kalau diare itu kita mengalami dehidrasi ya. Jadi memang tata laksana utamanya itu membuat tubuh itu terhidrasi agar tidak kehilangan, mengembalikan cairan tubuh ya Mas. Jadi kita bisa obat bebas terbatas dan obat wajib apotik. Sedangkan untuk obat kerasnya itu kecuali diresepkan oleh dokter. Nah, untuk tata laksana diare ya untuk dehidrasinya bisa diberikan dengan oralit, kemudian berikan atapulgit dan pektin itu untuk menyerap racun-racun ya, menyerap penyebab diarenya seperti itu. Nah, kemudian juga selain pengobatan farmakologi ada namanya non farmakologi seperti yang dijelaskan tadi Mas Denis. Betul. Bisa dengan makanannya, bisa dengan memberikan diet berat yang tadi Mas ya, banana, apple dan touch. Ya seperti itu. Nah kemudian untuk sembelit sendiri dia bisa diberikan obat-obat laksatif, obat-obat pencahar. Sedangkan untuk non farmakologinya seperti tadi dikatakan sudah beberapa kali jelaskan bahwa bisa diberikan dengan makanan juga, untuk obat yang makanan serat yang tidak larut air, kemudian juga dengan beraktivitas ya. Jadi dengan berolahraga tentunya ternyata dapat membantu proses pencernaan ya Mas ya. Betul. Nah oke. Kemudian ini pembahasan ini menarik sekali karena maksudnya kita hal yang dialami ya, hampir sering dialami dan saya rasa semua pernah alami, baik masih kecil atau maupun sudah dewasa, itu kita pasti pernah, entah itu diare, entah itu sembelit, entah itu karena makanan atau karena infeksi, pasti pernah semua mengalaminya. Nah, kita masih ada 2 agenda lagi nih Mas, ada kita menjawab mini games yang tadi, yang pertanyaan di awal tadi, sama tanya jawab sama Sahabat Tanya Apoteker. Tadi ini saat kita sedang berdiskusi nih Mas, sudah banyak sebenarnya Sahabat Tanya Apoteker banyak chat pertanyaan, tapi kita masih abaikan dulu sebentar dulu ya. Tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya dulu mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan OGB Deksa dalam penanganan masalah sistem pencernaan nih Mas Denis. Oke, OGB Deksa tentu seperti yang teman-teman ketahui, kita aja adalah sebenarnya pionir gitu ya untuk obat generik berlogo yang merupakan program pemerintah sejak tahun 89. Jadi tentu obat generik ini hadir
tujuannya untuk memberikan alternatif nih bagi masyarakat ya, gimana masyarakat caranya untuk bisa mendapatkan obat-obatan yang efektif, kemudian aman dan pastinya harga terjangkau ya, karena pasti harga ini tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam membeli Iya, ataupun betul sekali, menggunakan Mas. obat-obatan gitu ya. Kemudian OGB Diksa ini juga kita sudah punya produk sekitar lebih dari 160 produk atau bahkan sekarang 180-an produk nih yang sudah tersertifikasi halal. Nah, jadi harapannya ini buat teman-teman tentunya yang muslim yang bisa untuk mengonsumsi obat, tentunya untuk meningkatkan kenyamanan terapi dan kepercayaan kita sudah tersertifikasi halal juga ya. Tentunya OGB Diksa mutu terjamin, produknya lengkap, dan sudah tersertifikasi halal. Nah, ini kalau untuk obat-obatan, khususnya untuk melengkapi produk tata laksana diare ataupun sembelit kronis, kita sudah punya misalkan kayak antibiotik, kemudian obat-obat anti nyeri ataupun obat-obat untuk gangguan asam lambung ya, karena pasti tadi kita ketahui kalau diare dan sembelitnya sudah cukup berat, itu akan diperlukan tata laksana yang lebih komprehensif yang memerlukan obat-obatan tersebut. Oke, jadi pastinya OGB Diksa produknya lengkap, mutu terjamin, dan sudah tersertifikasi halal seperti itu. Itu yang penting ya, Mas. Pokoknya obatnya murah, sudah terjamin keamanannya, efikasinya, mutunya sudah terjamin, dan pastinya harganya murah. Jadi jadi bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat ya, Mas. Iya, jadi nggak khawatir nih. Biasanya kan kalau obat misalkan panjang gitu, anggaplah diare kronis, waduh saya harus beli obat nih gitu. Dan jangan khawatir, dan di OGB Diksa kita juga sudah uji bioekivalen ya. Pasti kalau nggak tahu uji bioekivalen bisa tanya nih ke teman-temannya yang mungkin di pabrik, apa sih uji bioekivalen. Nah, jadi tujuan uji bioekivalen tentunya untuk memastikan bahwa kandungan obat kita ini secara terapeutik itu juga ekivalen. Jadi kadar plasma di dalam darah yang dilepaskan yang berbanding terhadap waktu itu juga sebanding gitu ya dengan produk branded ataupun produk originator. Jadi jangan khawatir karena produknya di dalam tubuh kita ini memberikan efek yang tentunya sebanding dengan harga yang lebih terjangkau ya. Jadi sangat solutif buat teman-teman yang punya masalah harga gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sekarang waktunya kita kupas jawaban games yang tadi, Mas, yang di awal tadi, games benar atau salahnya. Kita jawab dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk pernyataan benar atau salah yang tadi, diare bisa menyebabkan kematian. Ini sudah banyak dari sahabat tanya apoteker yang menjawab benar, dan memang jawabannya adalah benar. Nah, kenapa dia bisa... Ya benar. Kenapa dia bisa menyebabkan kematian? Karena tadi itu kejadian di mana mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi ini bisa menyebabkan keseimbangan ion dalam tubuh akan terganggu dan fungsi organ serta jaringan tubuh otomatis tidak akan bekerja secara optimal. Nah, ini yang akan membuat komplikasi dengan penyakit-penyakit lain. Jadi benar ya, dan perlu diketahui juga Kementerian Kesehatan kita juga sudah mencatat bahwa salah satu penyebab kematian pada balita yang dimana usia juga sekitar 12 sampai 59 bulan itu adalah diare ya di Indonesia seperti itu. Adalah diare seperti itu. Jadi nggak boleh disepelekan karena diare juga tadi bisa disebabkan karena bakteri ataupun virus dan lain sebagainya. Iya, oke, betul sekali. Nah, kemudian untuk pernyataan yang kedua, diare dan sembelit dapat terjadi secara bergantian dalam kurun waktu yang sama. Nah, ini sudah terjawab dari penjelasan Mas Denis tadi ya. Itu ternyata benar. Ternyata ini uniknya tuh di sini karena ternyata diare dan sembelit itu walaupun kejadiannya itu bertolak belakang, yang satunya BAB-nya sering, yang satunya BAB-nya jarang, justru ternyata mereka bisa dapat terjadi dalam keadaan dalam kurun waktu yang sama. Seperti tadi ada dijelaskan paradoks diare ya, Mas ya. Oke, ternyata benar. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik atau olahraga dapat membantu menstimulasi pergerakan usus dan mencegah sembelit. Ini juga benar ya, Mas ya. Nah, ternyata olahraga itu bisa membantu untuk mencegah sembelit. Saya juga ada dapat baca artikel itu menurut Harvard Health Publishing atau Harvard Medical School. Nah, orang yang berolahraga secara teratur umumnya tidak mengalami sembelit. Hal ini karena usus besar dapat merespon aktivitas yang dilakukan tubuh. Jadi ketika otot-otot digunakan dalam aktivitas olahraga, pergerakan usus akan menjadi teratur. Jadi ini yang menstimulasi atau mendorong otot-otot usus itu mendorong feses itu keluar dari usus besar seperti itu. Nah, kemudian yang keempat,
obat pencahar atau laksatif tergolong aman untuk dikonsumsi terus-menerus. Ini salah besar ya Mas ya, salah besar Oke, ternyata. salah Jadi sudah besar. jelaskan tadi, sudah jelaskan tadi Mas Iya, Denis juga, ternyata obat pencahar atau laksatif ini tidak boleh digunakan secara terus-menerus, apalagi betul. disalahgunakan. Misalnya sahabat yang apoteker yang cewek-cewek nih, misalkan mau diet, Hmm, justru malah minum obat pencahar itu nggak boleh ya. Jadi ternyata obat pencahar itu tidak boleh digunakan secara terus-menerus karena justru akan menyebabkan efek samping yang serius. Nah, betul. kemudian yang kelima, wasir dapat terjadi sebagai akibat dari sembelit berkepanjangan. Nah, ternyata ini juga benar ya, Mas ya. Sudah dijelaskan juga sama Mas Denis tadi bahwa ternyata sembelit dapat menyebabkan wasir ya, Mas. Karena terjadi Betul. terus-menerus, ternyata dia bisa komplikasi dengan wasir. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mau bacakan dulu Oke, pertanyaan dari sahabat oke, Apoteker nih. oke. Apa nih? Coba kita lihat dulu. Aduh, aduh. Aduh, agak buffering nih, Mas. Sahabat Apoteker yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Oh, ini Mas ada sambil menunggu. Mas Denis, kayaknya buffering deh. Halo, Mas Denis. Saya lihat pertanyaannya di situ. Buka IG di situ. Halo, Mas Denis. Aduh, Mas Denisnya keluar. Saya undang kembali ya. Sahabat Tanjung Petekar yang mau memberikan pertanyaan seputar diare dan sembelit, silakan Halo, sorry, silakan terputus. ini silakan. Iya, terputus Mas tadi buffering dulu, Iya, iya, terus kemudian Masnya iya. terlempar. Iya. Oke. Uh, ini Mas sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Tanjung Petekar, ada titipan pertanyaannya nih Mas. Kan ini salah satu ini kan masih zamannya COVID-19 Mas. Nah, salah satu gejalanya itu kan diare kan Mas ya. Jadi bagaimana sih, ada tidak sumber yang menegaskan bagaimana kita bisa membedakan ini kita diare karena COVID, salah satu gejalanya COVID atau disebabkan hal lain, misalnya makanan, jangan-jangan pas diare nanti tertuduh lah bilang COVID nih, padahal ternyata bukan karena hal lain. Oke, sebenarnya juga cukup susah ya, karena kan pada saat kondisi COVID pun, itu bisa jadi dia COVID, tapi penyebab diarenya itu bukan dari virus COVID-nya. Bisa jadi karena, apa ya namanya, karena makanan yang gak benar juga, karena tadi kan kita juga udah bahas ya beberapa faktor risiko. Jadi sebenarnya itu tidak ada dasar pembeda yang secara spesifik ya, antara diare dengan COVID ataupun diare dengan beberapa penyebab lain gitu. Karena bisa jadi orang yang sudah COVID pun itu terjadinya karena masalah pencernaan. Jadi balik lagi ya, kalau untuk masalah COVID, pastikan ini swab antigen ataupun PCR sehingga bisa terdeteksi apakah ini dikategorikan sebagai gejala COVID atau bukan. Karena basically agak susah gitu ya untuk mendefinisikan untuk mendiferensiasikan ya. Pastinya kan apalagi dengan teknologi yang kita miliki saat ini nampaknya lebih baik langsung ditata laksana biasanya untuk diarenya. Tadi balik lagi ya, untuk minum air putih, makan porsi kecil tapi sering, kemudian juga makanan yang mengganggu pencernaan kalau bisa dihindari. Jadi basically untuk sekarang biasanya ada sebenarnya literatur yang membahas secara spesifik, namun seperti yang kita ketahui itu cukup kompleks dan kita balik ke prinsip awal bahwa infeksi yang disebabkan karena makan nggak benar pun atau karena masalah pencernaan juga ini bisa menjadi penyebab diare pada pasien COVID. Basically seperti itu. Oh, betul. Jadi memang tidak ada nggak ada yang pembeda. dapat menegaskan ya Mas, tidak spesifik ya diare karena COVID. Jadi tidak bisa dikatakan saat dia diare bilang, oh ini karena COVID, oh ini karena makan. Jadi memang tidak bisa ya Mas. Ternyata tidak spesifik seperti itu. Nah, oke. Ada pertanyaan nih Mas, dari tadi mungkin gara-gara membahas obat pencahar. Ada yang bertanya, aduh, jadi kelewatan. Ada yang bertanya, itu kali ya, kalau minum Mas pencahar terus kenapa gitu ya? Iya, ada yang tanya gitu, gimana caranya katanya, gimana caranya mengedukasi ibu-ibu yang suka minta obat pencahar buat pelangsing. Soalnya dia suka ngestak di situ kalau ada ibu-ibu yang minta obat pencahar. Iya, jadi sebenarnya pada dasarnya ya, kita memang agak sulit juga nih untuk menekan daripada keinginan atau kehendak pasien. Nah, tapi kita tuh perlu bisa sampaikan bahwa
obat laksatif ini bisa meningkatkan yang namanya gerakan usus ya. Kalau misalkan usus yang tadinya mungkin gerakannya baik-baik aja, nah terus dipaksa bekerja lebih kencang, dipaksa untuk bergerak dan lain sebagainya gitu. Ini bisa terjadi berbagai macam efek-efek yang tentunya tidak diharapkan ya. Bisa jadi perutnya dia nanti kembung, kemudian nanti bisa juga kram perut dan masih banyak lagi, bahkan sampai nggak enak badan dan juga mungkin bisa diare ya, karena kita ketahui kan tadi tujuan dia minum laksatif itu untuk supaya terus-terusan buang air, supaya ususnya itu Iya, terus bergerak dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau untuk melancarkan metabolisme kan itu bisa pakai olahraga ya. Kenapa nggak olahraga? Ya memang sih di era zaman sekarang itu mager lah dan apa, tapi pastinya selalu iya. akan ada efek yang tidak menguntungkan ya, di balik harapan yang hanya sekedar untuk berat badan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan pasiennya juga udah minum itu, minum yang lain juga. Nah, itu kan bisa beresiko macam-macam. Apalagi kalau pasiennya juga ternyata diketahui punya masalah organ seperti liver, punya masalah ginjal, dan masih banyak lagi. Nanti kalau tiba-tiba BAB-nya berdarah ya kan repot juga ya nggak sih gitu. Jadi tentu perlu kita tegaskan lagi beberapa efek samping yang mungkin saja timbul gitu ya. Jadi nggak boleh kita bisa bilang kalau nggak apa-apa dalam jangka panjang, karena pasien tersebut tentunya kalau bisa ya memang sesuai dengan indikasinya gitu, bukan untuk berat badan ya, karena nggak ada sebenarnya yang berat badan itu bisa bagus karena pakai laksatif. Masa berat badan oke turun tapi ususnya rusak, emang mau gitu kan? Sebenarnya lebih ke situ sih. Simpelnya Ya. begitu. Jadi jadi pokoknya ditekankan di situ ya bahwa ternyata Betul. obat ini tujuannya bukan untuk melangsingkan, bukan untuk obat pelangsing. Jadi Betul. diedukasikan bahwa banyak bahaya dan efek samping disebabkan kalau menggunakan obat pencahar secara terus-menerus. Nah, kita agak dibatasi waktu nih, Mas. Tapi Oke, kayaknya kita oke. jawab satu dulu Oke, soalnya kita kita masih mau panjang tapi ya waktu kita membatasi nih. Nah, ya sayang sekali satu ya. pertanyaan lagi. Kak mau nanya, di daerah saya masih sering pakai super tetra untuk diare. So, medikasinya bagaimana ya Kak? Kalau dibilang tidak boleh dan disaranin obat lain, mereka tidak mau. Ya ini fenomena yang tadi kita jelaskan Mas. Kalau Oh, diare kan gitu. terkadang maunya antibiotik, terus Aduh, antibiotik. serem banget ya pakainya langsung super tetra. Iya, super tetra. Oke, oke. Aduh, jadi kalau untuk ini benar-benar kita balik lagi ya tadi ke metode awal ya. Harus dicek lagi ini diarenya berapa lama gitu ya, dan pasiennya juga harus tahu bahwa antibiotik ini nggak boleh loh dikonsumsi sembarangan, apalagi kita bahasnya tetrasiklin gitu ya. Tetrasiklin kalau Iya. pemberiannya ngaco aja itu udah menjadi salah satu efek samping, jadi kena diare gitu, malah makin parah diarenya, kemudian bisa masalah lagi ke gangguan penglihatan, bisa ke pankreatitis, kolitis, dan masih banyak lagi ke masalah organnya gitu ya. Bahkan kalau yang sering pakai tetrasiklin aja kita lihat warna giginya kan pasti udah bukan yang putih bening cerah lagi kan ya, pasti udah perubahan warna lah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita Iya. edukasi gitu ya. Pastinya tetrasiklin ini untuk membunuh bakteri gitu ya kan. Pastinya juga kan kalau misalkan tidak ada indikasi ke arah bakteri, ya buat apa pakai itu gitu ya. Kecuali kalau memang dokter yang meresepkan, yang memang sudah tahu faktor resiko ataupun penyebabnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi tekankan lagi, gali lagi Ya. kepada pasiennya. Jadi, Ini oh berapa ya lama lagi seperti itu. kita Jadi ya? begitu sepertinya. Kita tinggal 2 menit lagi nih Mas. Masih Oh. banyak pertanyaan tapi Aduh, ya sayang waktu kita sekali tinggal ya, 2 menit padahal lagi. masih asik. Ya. Oke, oke. Oh, tadi mungkin ini ada kelewatan atau satu pertanyaan lagi nih Mas. Kak mau nanya Oke. terapi pertama untuk sembelit apa Kak? Atau golongan apa Kak? Dia Oh sepertinya ya tadi. kelewatan pembahasan tadi Mas. Terapi Oke, oke. pertama untuk Oke. sembelit. Oke, kata Anggun apa? Tadi Anggun udah bisa jawab. Laksatif, pencahar gitu ya, itu bisa. Itu Iya. kalau nggak nyaman. Kalau untuk pertama, saranin makannya bagus dulu, olahraga dulu, banyak konsumsi serat Perbanyak dulu. minum Nah, juga. seperti itu. Ya, betul. Ya, minum zinc ataupun kalau diare anak-anak itu pakai probiotik juga lebih baik daripada pakai antibiotik ya. Probiotik itu pasti lebih membantu ya. Kita Dexamedica juga ada nih probiotik. Bisa dicek. Iya, betul. Oke. Ya, seperti itu. Maaf ya, Oke, oke. sahabat apoteker, ini kita dibatasi waktu, masih banyak pertanyaan, tapi kita tidak bisa menjawab semuanya karena memang kita juga dibatasi waktu. Jadi mungkin Mas Denis bisa berikan closing statement-nya dulu.
Oke, jadi diare atau sembelit tadi keduanya sama-sama dapat membuat penderitanya nggak nyaman. Jadi kalau dibiarin berlarut-larut bisa jadi masalah kesehatan serius. Jadi harapannya kita semua sebagai apoteker penting untuk memahami seluk-beluk diare dan juga sembelit supaya diharapkan ke depan kita sebagai apoteker bisa membantu pasien untuk kembali sehat dan kalaupun ada penyakit yang lebih serius di balik kedua gejala tersebut bisa diarahkan untuk dapat penanganan yang lebih cepat ya. Jadi tidak terdelay dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari aku dan senang sekali bisa bergabung bersama dengan Tanya Apoteker. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan farmasi klinis kalian semua. Oke. Oke, ya seperti itu. Apoteker. Maaf ya, masih banyak pertanyaan yang belum bisa sempat terjawab. Bisa mungkin dilanjutkan di DM di Tanya Apoteker atau di OGB Dekta ya Mas ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, ya nanti dijawab secara pribadi lewat DM. Soalnya kami dibatasi waktu juga ya Mas. Betul, juga mungkin punya aktivitas yang lain. Oke, itu dari kami. Mungkin bisa slogannya OGB Deksa gimana Mas? OGB Deksa. Segitiga merahnya bikin hemat. Bikin hemat. Untuk terjamin produknya lengkap dan sudah tersertifikasi halal. Jangan lupa main-main ke website kita untuk lihat produk-produk dan juga follow Instagram OGB Deksa karena masih banyak sekali program-program edukasi lainnya nih yang akan berdatangan gitu ya, tentunya akan bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Nanti kalau pertanyaan boleh nih ya bisa tanya di feed Instagram kita juga ya, boleh tanya di video IGTV karena nanti kita juga akan upload. Jadi tentu kalau teman-teman mau bertanya silahkan ya di video nanti akan kita jawabin satu-satu pastinya. Oke? Iya, Oke, stay healthy semuanya. Stay healthy semuanya. Terima kasih Mas Denis, terima kasih OGB Deksa perbincangannya sudah menambah wawasannya tentunya untuk kita semuanya, untuk sahabat apoteker juga. Nah, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apoteker jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dadah semua.